Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kita ini, channel kesayangan kita. Nah, kali ini kita membahas salah satu tentang perpecahan ya, yang dipisahkan oleh antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Di sini menarik nih teman-teman ya. Kalian masih ingat beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo mengatakan jangan pernah coba-coba memisahkan saya dengan Jokowi gitu ya. Pernyataan ini semakin menghangatkan suasana politik ya. PDIP pun tampak kebingungan dengan kondisi ini gitu ya. Oke teman-teman, ada baiknya kita nonton dulu video dari channel Opung Parbelak ini ya. Biar nggak gagal paham, tonton sampai selesai. Nanti akan kita kasih ulasan dan tanggapan dari opini ini ya teman-teman ya. Tentang opini ini, mari kita saksikan video berikut ini. Masih ingat nggak kalian, beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo mengatakan, jangan pernah coba-coba memisahkan saya dengan Jokowi. Makin anget lah PDIP. Jadi udah terbukti yang ku bilang itu kan, bahwasanya itu bukan nggak bisa ketemu sama Megawati, tapi memang nggak mau. Apapun alasannya. Walaupun sudah dijanjikan masak nasi goreng, terakhir dikasih minyak gosok. Bu Mega, kalau mau gratifikasi itu yang besar-besar lah nilainya. Masa nasi goreng sama minyak urut mau dijadikan barang gratifikasi? Enak aja, sedangkan zaman dulu kalau raja misalnya mau ketemu dengan raja yang lainnya harus bikin upeti. Itu sama-sama raja itu loh. Ini enggak, satu raja, yang satu bukan. Yang satu cuman gubernur. Itu pun bukan gubernur. Masa upetinya nasi goreng sama minyak gosok? Tapi bukan itu intinya. Intinya, ya Bapak Prabowo tidak ingin ada yang merusak hubungannya dengan Bapak Jokowi. Minum susu dulu Bung Doli. Biar tambah sehat. Aku takut kalau misalnya kurus. Nanti dibilang orang lah sama istriku, yang nggak pandainya ke rupa yang ngatur ngurus suamimu. Katanya kan, kasihan istriku, jadi ku sengaja diriku untuk kugemukkan. Ya, jadi sudah terkonfirmasi bahwasanya siapapun pihak, mau pihak dari RT 16, mau pihak dari RW 24, tidak akan bisa memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Terlebih-lebih lagi kemarin, siapa namanya itu, Bapak Prabowo menyinggung-nyinggung masalah baji ... lol. Satu-satunya orang yang mengatakan itu adalah Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung dalam beberapa hari melakukan klarifikasi. Ya, dan kalian lihatlah contohnya. Ya, kalaulah kalian lihat contohnya di dalam konten-kontennya, sekarang itu semakin mengurangi kegalakannya. Udah nggak seperti dulu. Udah gak lembek dia. Ku tengoklah kan, penasaran, karena memang aku sengaja subscribe dia karena pengen lihat apa-apa aja yang diucap ke dia. Rupanya makin lama, makin kesini makin melempem. Oh, melempem ya. Sorry lah ya kalau ku bilang melempem. Udah nggak segalak lagi kayak kemarin, biar tuh lihat. Sadar dia rupanya yang dihadapinya sekarang itu Presiden Jenderal Bintang 4. Bukan lagi orang sipil, wah. Itu dia makanya. Begitu juga masalah IKN.
banyak pihak yang berusaha mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi rakyat, ya, bahwasanya IKN mangkrak lah, dibilang tidak ada lagi dana lah, tidak ada lagi diblokir lah masalah pembiayaannya. Nah, tiba-tiba nongol tuh Bang Hotman Paris di IKN, membuktikan secara langsung. Kalau aku yakin ini sebetulnya udah telepon-teleponan ini sama Bapak Prabowo. Kan begitu. Ya, karena apa? Yang pertama, namanya Bang Hotman itu, dia itu lawyernya Bapak Prabowo sampai sekarang. Kan begitu. Yang kedua, ya kan, yakin kalian cuma sekedar jalan-jalan aja Bapak Hotman Paris Hutapea ke IKN? Enggak, iya kan? Hotman Paris itu bisa dikatakan followernya banyak. Dan dia itu sekarang menjadi pusat perhatian. Menjadi pengacara yang paling terpandang di media sosial. Iya kan? Jadi oleh karena itu, ya, dari dari pendukung-pendukungnya Hotman, fansnya Hotman, ya, follower-followernya Hotman bisa melihat, dan itu juga kita akan menyaksikan dari semua platform bahwasanya betul IKN itu sebentar lagi akan rampung. Tidak seperti yang dikatakan si Faisal Assegaf, Rocky Gerung, tambah lagi Amin Rais. Aku paling palaknya ini melihat si Amin Rais, karena apa? Nggak pernah ada kreativitasnya. Ya udah diterangkan pun contohnya di televisi dan juga di media masalah IKN. Dia bikin lagi konten mengenai mangkraknya IKN. Makanya nggak ada kreativitas. Apa yang bisa diharapkan dari bapak-bapak tua model kayak gini kan? Kalau udah tua itu pahala lah diperbanyak, jangan dosa. Ya iyalah, menjelek-jelekkan pemerintah itu apa rupanya pahalanya? Kan begitu. Faisal Assegaf lagi paling kasihan. Selalu kena di berbagai macam talk show. Karena apa? Dia selalu menyajikan data tentang IKN yang tidak valid. Bukan data resmi yang dipakainya, tapi datanya pribadi. Aduh, datanglah si Rocky Gerungnya dengan ilmu memutarbalikkan fakta bersilat lidah. Iya kan? Dia katakanlah dia sampaikanlah kata-kata yang nggak pernah dipengerti oleh masyarakat umum. Mengeluarkan kata-kata indah, sulit, rumit, dan complicated. Ya, disebarkanlah lewat media, di talk show, ya kan? Tapi nggak tahu entah kenapa banyak juga yang percaya. Aduh, itulah dia ya. Jadi kalau untuk PDIP, minta maaf lah dulu ya. Kurasa 5 tahun ini nggak bisa terjawab lagi pertanyaan kalian. Apakah bisa Bapak Prabowo berjumpa dengan Megawati? Kalian tengok dulu ilmu Bapak Prabowo dalam menghindari semuanya itu. menghindar. Padahal katanya enak kali nasi gorengnya. Aku kalau udah diundang contohnya di telepon, ya kan, Bung Parpel nak datang dulu ke sini mau makan nasi goreng gitu. Oh, langsung cepat aja. Apalagi dibilang katanya nasi gorengnya spesial, telurnya 2. Sosisnya 1 di tengah-tengah. Udah paling sempurna itu nasi goreng. Iya kan? Nah, dari RW 24 begitu juga, iya kan? Kepengen mereka itu ada di lingkarannya Bapak Prabowo, ya? Nah, kan kelihatan dari kemarin-kemarin. Abraham Samad, Refli Harun, Said Dudin Samsudin, ya, setelah itu Faisal Basri, dan lain sebagainya. Ya, mereka itu membuat forum. Bayangkan kalian berapa kali bikin forum, berapa kali dibubarkan. Itu artinya apa? Ya, berarti mereka orangnya ngototan, kan begitu, ya. Mereka berusaha juga, ya. Mereka ingin gini loh. Mereka ingin menerima Bapak Prabowo, tapi di waktu yang bersamaan mereka ingin juga menumbangkan Bapak Jokowi gitu.
Bapak Jokowi kan begitu ya. Mana bisa kayak gitu. Yang namanya suami istri, kalau kita suka dengan satu keluarga, kalau misalnya kita simpati dengan suaminya, simpati juga dong dengan istrinya. Kalau misalnya ada dua perusahaan konsorsium contohnya, ya memberikan keuntungan kepada perusahaan kita, masa mau kita suka perusahaan yang satu tapi kita benci perusahaan konsorsium yang lainnya? Mana bisa, harus dijalan dong, ya kan? Itu dia. Nah, mungkin karena kebutuhan mereka dan ambisi mereka tidak terjawab, ya, dibikinlah gerakan vandalisme. Modalnya cuma pilox. Cair 250.000. Cair 250 kan itu yang apa kan, yang kabar-kabarnya udah kena tangkap kan, 250.000 bro, gara-gara 250.000 mau kau masuk penjara. Ini rasa aku tuh orang ini, tapi memang betul-betul ya mereka itu pandai kali memanfaatkan. Ya iyalah, coba bayangkan kalian dengan modal pilox, ya kan? Pilox katakanlah dua biji pilox, satu biji pilox 25.000, dua biji itu 50.000, kan begitu. Nah, 200.000-nya lagi dipakailah untuk uang minyak. Setelah itu uang makan, setelah itu uang bocor ban. Bikinlah di Jakarta, bikin di Solo, bikin di Jogja, bikin di Surabaya, bikin di Medan. Cuman jujur aja aku bilang, aku nggak percaya cuma satu orang yang melakukannya ini. Karena aku bilang, nggak mungkin juga habis mencoret-coret dia di Solo langsung terbang ke Medan. Cuma untuk mencoret-coret aja. Tapi hampir bisa dipastikan ini, pasti koordinasinya satu orang. Bayangkan kalian, dua orang mencoret ya satu kota, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang ditambah Medan. Ada 6. Ya, katakanlah satu tempat itu ada dua orang. 500.000. 500.000 dikali 6 kota, cuma modal 3 juta. Lebih mudah daripada bikin forum. Kalau bikin forum, coba bayangkan kalian, sewa gedung. Kalau sewa gedung di hotel, ya apalagi di Jakarta, itu nggak nyampe, itu bisa sekitar 20 juta itu satu hari. Kalau satu harian, kan begitu. Belum lagi konsumsi. Apalagi di hotel, satu orang itu biasanya pakainya 100.000. Yang datang katakanlah misalnya sekencang-kencangnya 200 orang. Ya, 5 orang pemikir, yang 195 ikut-ikutan. Biangnya 5 orang, yang lain ikut-ikutan, kan begitu, ya kan? 200.000 kali 100.000, 20 juta. 40 juta. Belum lagi kalau anggota forum yang ikut-ikutan tadi dikasih transport. Iya kan? Katakanlah semuanya itu ratalah 200.000. Dikali 100.000 lagi, 2 juta, 20 juta lagi. Berarti semuanya dapat 60 juta. Yang di sini 60 juta, yang di sini modal 30 juta. Lebih heboh yang 30 juta. 3 juta. Yang coret-coret itu cuma 3 juta. Ya itu udah dipikirkan orang itu ya. Inilah prinsip ekonomi. Iya kan? Modal sedikit, hebohnya besar-besaran. Aduh. Ya, sedangkan orang sekelas Adi Prayitno, ya kemarin itu gue bilang sama kalian, ya, aku duluan yang mengeluarkan statement bahwasanya ini, biangnya ini adalah dari kalangan RW 24. Nah sekarang, beberapa hari yang lalu, rilislah Adi Prayitno. Kok sama-sama beritahu? Padahal dia sudah pakar politik, nasional, ya kan? Awak kelas kampungnya, ya. Tapi ujung-ujungnya pendapatku juga yang dipakai. Itu artinya apa? Artinya tidak perlu politisi atau pengamat politik kelas nasional menganalisa permasalahan ini. Cukup orang-orang kampung seperti Opung Parbelak gampang untuk menganalisanya. Biangnya siapa? Ya udah dari situnya itu.
Karena aku tahu RT 16 permainannya nggak seperti ini. Kuperhatikan RT 16 mainnya selalu di atas, RW 24 mainnya di bawah. Jadi kalau RT 16 itu yang digunakan itu ketua RT, wakil ketua RT, sekretaris RT, setelah itu pengurus-pengurus DPP RT. Ya, mainnya di atas terus itu. Ya kan, permainan kata-kata, permainan opini, permainan narasi di atas. Tapi kalau RW 24 yang dimainkan yang di bawah. Kan begitu. Jadi udah tergambar lah semuanya itu. Nah, kemarin juga ada salah satu warga RW 24 datang ke rumah Bapak Jokowi langsung. Nekat dia. Mbak Najwa datang dia tiba-tiba, aku pun juga mikir dia, kawan ini berani kali, nekat kali, apanya nih, jago juga mental kawan ini, pikirku begitu kan. Weh, rupanya, ya kan, masuk dia yang ditanya soal IKN. Nah, setelah itu soal apa? Soal kepergian Bapak Jokowi ke luar negeri. Setelah itu apa? Setelah itu masalah Bapak Gibran, urusanmu apa? Kok jadi repot kali mengejar berita sampai segitunya sih? Tapi seperti yang ku bilang kemarin, ya kan, udah nggak ada berita, soalnya udah nggak ada lagi berita-berita hangat yang ada di areanya Anies Baswedan, udah nggak ada. Yang hangat tunggulah nanti Formula E dan juga kasus EKTP. Jadi sekarang ini jujur aja aku bilang, seperti PDIP, sekarang ini kesal mereka itu udah tingkat dewa. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berhasil mau jumpa dengan Bapak Prabowo. Lagian mereka pengen jumpa Bapak Prabowo, tapi seolah-olah mereka itu sok jual mahal gitu loh, ya. Nggak pernah mereka itu memang betul-betul mengusahakan atau memang betul-betul ada upaya yang keras, upaya yang besar untuk mereka itu jumpa dengan Bapak Prabowo. Enggak, ini cuma kode-kode lewat media sosial. Mereka peralatlah nasi goreng. Prabowo itu adik saya, makanya kalau misalnya dia datang ke tempat saya selalu suguhi nasi goreng. Karena kata dia nasi goreng saya enak. Begini loh, kalau bicara tentang nasi goreng, nggak usah pun nasi goreng yang disediakan tuan rumah. Mau kita bilang pun contohnya nasi putih, kita bilang enak itu. Namanya juga bertamu, ya kan? Ya, itu dia. Nah, sekarang sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi bahwasanya nggak sembarangan ya Bapak Prabowo menjumpai orang sekarang. Dia tidak ingin menjatuhkan reputasinya di mata masyarakat. Ya, itu dia. Makanya sekarang itu dia makin kesal mereka. Apalagi ini sebentar lagi nih kasus EKTP ini. Bapak Prabowo katakan kan, uang negara, kembalikanlah. Kalau misalnya kau kembalikan, kita akan pikirkan caranya supaya kau gak malu. Uang negara. Kalau kau nggak pulangkan, maka kau akan tahu akibatnya. Uang negara ini bukan cuma kasus BLBI, tapi juga EKTP. Siapa yang makin pusing? Tetap orang PDIP. Karena Paulus Thanos itu membawa petunjuk, memberikan petunjuk yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Makanya aku bilang, ya kan, ada sangkut pautnya, ya, ini akan kena ini, ya, ingat ini ya, siapa anggota Dewan tahun 2014-2019? Aman atau enggak? Siapa juga anggota Dewan tahun 2019-2024? Aman juga atau enggak? Kan begitu? Ya kan? Siapa-siapa aja yang ada di Komisi 2.
Ganjar ada nggak Pung? Bah, wakil ketua komisi dia. Wakil ketua komisi. Makanya dapat dia 500.000 dolar. Ya kan? Bukannya menuduh Opung Parbelak, tapi semuanya ada data, ya kan? Itu dia. Yasona Lawli juga kan? Awak kira selama ini dicekal dia itu ternyata, ya kan? Mungkin KPK tahu ini. Memang Yasona Lawli sebagai saksi. Tapi kalau untuk urusan EKTP ini bahaya nih, bakalan ada kemungkinan untuk pergi nih, kan gitu kan? Makanya mulai dari sekarang dicekal. Nah, yang paling kasihan itu yang apa namanya ex-kader katanya ya, yang perempuan itu yang mantan anggota Bawaslu, sakit dia mau berobat dicekal. Aduh ibu berobat aja di dalam negeri, kenapa sih? Gak usah nangis-nangis kayak gitu kalau nggak bisa berobat ke luar negeri. Sedangkan aku nggak berobat ke luar negeri, nggak nangis-nangis aku. Karena tahu aku ongkosnya besar. Udah habis susuku bah. Itu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ini akan terang benderang ya. Sekali lagi Opung Parbelak mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI. Sudah terbukti bahwa bukan karena tidak bisa bertemu dengan Megawati ya, tetapi memang tidak mau gitu. Apapun alasannya, meskipun sudah dijanjikan berbagai hal gitu ya, pertemuan itu tak terjadi gitu ya, tak terlaksana gitu. Ibarat di masa lalu jika seorang raja ingin bertemu raja lain harus ada upeti gitu ya teman-teman ya. Tapi ini bukan pertemuan dua raja, melainkan hanya antara seorang mantan presiden dan seorang presiden gitu ya. Jadi wajar jika tidak ada upeti seperti nasi goreng atau minyak gosok yang diberikan sebagai gratifikasi gitu ya. Intinya Bapak Prabowo tidak ingin ada pihak yang merusak hubungan dengan Pak Jokowi. Terlebih lagi belakangan ini banyak pihak yang mencoba menyinggung berbagai isu ya teman-teman, termasuk soal hubungan Prabowo dan Jokowi. Bahkan ada juga yang mencoba membelokkan opini publik terkait isu-isu seperti proyek IKN gitu ya, isu-isu besarnya gitu ya. Sejumlah pihak mencoba menggiring opini bahwa proyek IKN mangkrak gitu teman-teman, pendanaannya diblokir dan sebagainya gitu ya. Namun tiba-tiba muncul sosok Hotman Paris di IKN gitu ya, membuktikan secara langsung bahwa proyek ini terus berjalan. Kemunculannya ini bukan tanpa alasan sebenarnya teman-teman, mengingat Hotman adalah pengacara Prabowo dari dulu gitu ya, dan kemungkinan besar ini sudah dikomunikasikan sebelumnya gitu ya. Dengan banyaknya pengikut Hotman Paris ini, media sosialnya kan udah banyak gitu ya, pasti membuat tanda tanya juga gitu. Ini menjadi pembuktian bagi publik bahwa IKN tidak seperti yang dikatakan para pengkritik gitu ya, netizen yang nggak suka dengan pemerintahan gitu ya. Di sisi lain beberapa tokoh seperti Rocky Gerung gitu ya, Faisal Basri dan Amin Rais ya, terus menggulirkan narasi bahwa proyek IKN bermasalah gitu ya. Namun data yang mereka sajikan sering kali tidak valid gitu teman-teman, tidak benar gitu, bahkan cenderung hanya opini pribadi gitu. Ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar peduli dengan pembangunan atau sekedar mencari panggung politik ya. Lebih lanjut,
PDIP tampaknya semakin frustasi nih teman-teman, karena mereka tidak bisa menjalin komunikasi dengan Prabowo gitu ya. Bukannya melakukan pendekatan secara langsung, mereka justru menggunakan narasi di media sosial gitu, termasuk soal nasi goreng gitu ya. Seolah-olah nasi goreng ini menjadi simbol apakah Prabowo bersedia bertemu atau tidak gitu ya. Padahal bertamu itu bukan soal suguhan makanan gitu ya, melainkan kesungguhan untuk bertemu dan berdiskusi gitu kan. Selain itu, baru-baru ini muncul kasus vandalisme yang diduga ya dilakukan oleh sekelompok yang orang yang dengan modal sangat kecil lah. Mereka menggunakan piloks gitu ya untuk mencoret-coret gitu ya di berbagai kota gitu ya, seperti Jakarta, Solo, Jogja, Surabaya, Medan gitu, dan Malang gitu ya. Jika dihitung biaya operasional mereka hanya sekitar 3 jutaan gitu ya, jauh lebih murah dibandingkan jika mereka harus menggelar forum diskusi yang membutuhkan sewa gedung dan konsumsi gitu ya. Jadi nggak ada pilihan lagi mungkin ya mereka dengan cara seperti itu gitu strategi-strateginya. Ya, menariknya banyak pengamat politik nasional yang mencoba menganalisa kejadian ini, tetapi justru kesimpulan mereka sejalan dengan analisa sederhana gitu dari masyarakat biasa teman-teman. Artinya terkadang kita tidak perlu menjadi pakar politik untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pola permainan ini sudah jelas teman-teman. Ada pihak-pihak yang ingin merusak citra pemerintah dengan strategi yang murah tapi berdampak besar gitu ya. Sementara isu-isu lain seperti kasus EKTP kembali mencuat gitu ya. Prabowo sendiri sudah menegaskan bahwa uang negara harus dikembalikan. Jika tidak, maka mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi sejumlah politisi yang terlibat dalam skandal tersebut. Jadi semakin jelas bahwa ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah dan membentuk opini publik yang keliru gitu ya. Namun di saat yang sama gitu ya, pemerintahan Jokowi dan Prabowo tetap solid dan mereka terus fokus pada pembangunan. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan ya, hubungan Prabowo dan Jokowi tidak bisa dipisahkan oleh pihak manapun. Ya, berbagai upaya untuk menggoyahkan persatuan mereka justru semakin memperlihatkan siapa sebenarnya memiliki kepentingan tertentu gitu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin merusak hubungan Prabowo dan Jokowi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini teman-teman ya ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp agar diskusi kita semakin luas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba.